Mentari di pagi hari itu mulai muncul dari tempat persembunyiannya ke permukaan. Sinarnya yang terang dan hangat merembet menyinari bumi. Di sebuah rumah yang megah dan mewah, yaitu kediaman Saputra, terlihat suatu keluarga tengah berkumpul di ruangan makan sedang menikmati makanan yang biasa disebut sarapan. Mereka terduduk di kursi masing-masing dengan raut wajah bahagia yang sesekali melempar obrolan ringan. "Kak Egi, Sila ikut numpang di mobil kakak dong, mobil Sila lagi servis," ucap manja gadis remaja pada pria tampan yang terduduk di kursi sebelah. "Tidak bisa, ada si Ray." "Ih, kan bisa, Sila duduk di kursi belakang. Ikut ya." "Yah." Melas gadis itu masih tak gencar merengek. Namun lelaki yang bernama Egi tersebut tampak acuh tak acuh menyelesaikan suapan terakhir di piring, lalu dia bangkit berdiri. "Aku sudah selesai," ucapnya dan beranjak pergi begitu saja meninggalkan meja makan dengan orang-orang yang melihat dia keheranan. Dasar pelit," dengus Asila menatap kepergian lelaki itu. "Kau masih punya mobil lain?" Arga menimpali. Asila melirik sebal ke arah lelaki di seberang meja. "Aku kan hanya ingin berangkat bareng Kak Egi saja." "Sekolahan kakakmu dengan sekolahanmu kan berlawanan arah," kali ini ayah Saputra menambahkan. Gadis tersebut ikut beranjak. "Ya sudah, Sila berangkat," kata dia dan berlalu pergi meninggalkan meja makan, meninggalkan ketiga orang di sana. "Sayang, apa nggak apa-apa begitu keras pada Asila?" Nisa menegur di sela mengunyah makanan. Arga mengusap puncu kepala sang istri dan tersenyum. Dia terlalu dimanjain. Kemudian dia beralih melirik si ayah yang mengisyaratkan senyuman penuh makna. "Hari ini dia akan mulai bertugas kan?" kata ayah Saputra tersirat penuh rencana. Yang dibalas manggutan tipis dari Arga. "Apa ayah akan memulainya?" "Baiklah, akan aku ikuti rencana ayah," ucap Arga menatap sang ayah dibalas dengan manggutan. Dan Misa yang memperhatikan hanya bisa melirik secara bergantian dan mengernyit bingung. Mereka lagi ngomongin apa sih? Batinnya penasaran namun tak mau bertanya dan ikut campur. Sementara di jalanan kota yang ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang, tampak sebuah mobil mewah berwarna putih terparkir di jalanan trotoar besar dengan seorang pria tampan yang terduduk di kursi kemudi. Pria itu sesekali mendesah panjang menandakan suasana hati dia saat ini tidak baik. Kaca jendela sebelah diketuk dari luar yang sontak lelaki remaja tersebut menoleh. "Buka, bro." Egi membuka kunci pintu membiarkan seorang pria remaja lain berjas almet sekolah SMA itu masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang depan. "Lama." Rai tersenyum cengengesan sambil bergerak memakai seatbelt. "Sorry, gue telat bangun." "Cek," decak Egi seraya mulai bergerak melajukan kembali mobilnya untuk bergabung bersama kendaraan lain di jalanan. Dalam seperkian menit tak ada percakapan di antara mereka yang sibuk dengan pikiran dan kegiatan masing-masing. Di sela memainkan ponsel, Rai sempat melirik ke arah samping kanan di mana Egi tampak fokus mengemudi. "Lo kenapa, bro? Muka lo kaku amat dah. Kayak es baru keluar dari kulkas, dingin banget dah." Namun yang ditanyai malah terdiam tetap fokus menatap lurus ke depan dengan bibir rapat. "Dih, apa ini galau karena Bu Misa lagi?" Ucapan tersebut membuat Egi mendelik tajam. "Wah, santai bro, gue kan hanya nanya, bukan bermaksud ngungkit masalah patah hati lo." Tatapan Egi semakin menajam tak suka membuat orang yang ditatap merinding takut. "Oke dah, gue diem nih. Jadi berhenti ngeluarin tatapan mematikan lo." Egi kembali beralih menatap ke jalanan. Hela napas panjang Rai ikut menatap lurus ke depan. "Sudah sih bro, ikhlasin aja, kenapa? Kayak kagak ada cewek lain aja dah. Ngejar-ngejar Bu Misa yang udah jadi milik orang lain. Dan orang lainnya itu adalah kakak lo sendiri lagi. Mending lo." Secara dadakan mobil tersebut berhenti sehingga menghentikan ocehan Rai. Terpaku Raihan melirik waspada ke arah lelaki yang sudah berwajah dingin menggelap.
Tiba-tiba pintu mobil di sebelah Ray terangkat ke atas dan terbuka secara otomatis. "Keluar," ucap tegas Egy tanpa melirik. "Wah, seriusan bro, gue diturunin di tempat sepi gini?" Egy melemparkan sebuah kartu debit yang terjatuh tepat di pangkuan. "Air." "Ah, lo nyuruh gue beliin air botol toh. Tak kira mau diturunin di sini." "Oke dah, gue turun sekarang." Ray melepas seatbelt dan keluar mobil yang kembali pintu mobil itu tertutup secara otomatis lagi. Sedangkan di sisi lain, seorang gadis yang mengenakan rok panjang hitam dengan atasan kemeja blus tengah berjalan di trotoar khusus pejalan kaki. Dia menenteng sebuah plastik berukuran besar yang sepertinya dia baru saja berbelanja dari minimarket terdekat di seberang sana. Suara ponsel dalam saku berdering nyaring. Segera Anissa merogoh dan menggeser kursor untuk menjawab panggilan tanpa melihat dahulu siapa si pemanggil. "Assalamualaikum, An," suara lelaki dari seberang menyapa. "Waalaikumsalam, Pak," sahut Anissa sembari kembali melanjutkan berjalan pelan. "Putri Papa, kamu ingat kan hari ini dimulainya?" "Iya, Pak, Nisa ingat kok. Nanti siang aku akan ke sana." Dia menyahuti seraya pandangan menatap lurus ke depan ke arah sekumpulan orang-orang yang sedang berjalan juga. "Syukurlah kalau kamu ingat. Tadi Papa sudah dapat pemberitahuan dari sekretaris Alex soal pengaturan jadwal kamu, jadi kamu tidak perlu khawatir." Siap," ucap Anissa seiring alis dia mengernyit saat melihat pemandangan mencurigakan di ujung sana. Di mana di sana seorang pria berbadan besar mengenakan hoodie hitam sedang mepet-mepet ke dekat si ibu yang sedang berdiri di pinggir jalan menunggu lampu merah untuk menyeberang. "Pak, sebentar, sudah dulu ya, nanti aku telepon lagi." Kenapa tiba-tiba? Ada apaan?" Suara Pak Reno terdengar kebingungan. "Tidak ada apa-apa, Pak. Sudah dulu ya, jaga selalu kesehatan Papa." "Assalamualaikum papaku sayang." Baiklah, waalaikumsalam." Lalu panggilan pun berakhir. Segera Anissa memasukkan kembali ponsel ke dalam saku dan menaruh kantung belanjaan ke sebuah kursi yang berada di pinggir jalan. Dia berjalan mendekati pria tadi yang sedang melancarkan aksi mencopet. "Copet!" teriak Anissa menunjuk ke pria tersebut. Sontak si ibu yang dicopet tersadar dan lelaki pencopet itu langsung berlari. "Dompet saya! Dompet saya! Copet! Tolong copet!" teriak kepanikan si ibu melihat tas selempangnya sudah dibobol oleh senjata tajam. "Wah, dia kabur!" Anissa mengangkat rok dan mentalikan ke pinggang yang kebetulan dia memakai celana panjang. Kemudian dia langsung melesat berlari mengejar si pencopet. Sedangkan si ibu yang kecopetan tengah dikerumuni orang untuk ditenangkan. "Woi, berhenti lo!" teriak Anissa setelah melihat si pencopet yang berjarak beberapa langkah darinya. Namun lelaki itu tak mau kalah. Dengan sengaja menambah kecepatan langkahnya yang dengan refleks Anissa pun ikut mempercepat berlari. "Sialan lo, berhenti bang!" Dia terus berlari mengejar melewati kendaraan yang saat itu sedang lampu merah. Juga kerumunan orang-orang yang berjalan menatap tanya akan aksinya yang sedang berkejar-kejaran. Lelaki pencopet itu tak sengaja menabrak mobil mewah berwarna putih yang sedang terparkir di pinggir jalan, membuat orang di dalam mobil tersebut tersentak kaget dan melihat keluar jendela. "Nah, sekarang lo udah nyerah kan? Jadi serahin tuh dompet," kata Anissa dengan napas ngos-ngosan memojokkan si pencopet yang sedang mengatur napas juga melihat sekitar untuk mencari celah kabur. "Si macan betina," celetuk Egy yang mengenali wajah gadis yang berada di luar. "Siniin bang, sebelum gue teriakin lo copet lagi." Galak Anissa hendak melangkah mendekat, namun dengan cepat lelaki itu kembali berlari ke arah sebuah gang yang sontak Anissa pun ikut mengejar kembali. Egy yang penasaran dengan apa yang terjadi, dia turun dari mobil dan mengikuti arah jejak si gadis berlari. Kembali ke sisi Anissa. "Berhenti lo bang." Gadis itu masih saja mengejar si pencopet yang membawanya ke sebuah gang sepi dan sedikit gelap yang ternyata sebuah jalan buntu. "Nah, sudah selesai main kejar-kejarannya," ucap seseorang dari arah belakang Anissa membuat gadis itu terhenti di tempat dan melihat sekitar.
yang ternyata dirinya telah dikepung oleh 3 preman termasuk si pencopet tadi. "Wah, jadi kalian menjebak gue?" ucap Anissa melirik ke arah si abang pencopet yang tersenyum licik. "Gila bro, lo bawa mangsa cakep bener," ucap salah satu dari ketiga yang mengepung. "Boleh juga nih, gue mainin dulu sebelum dijadikan cuan," kata si A yang berbadan besar penuh tato. "Sini dek, main sama abang aja yuk," goda cowok C dengan mata mengerjap genit. "Dih najis," umpat Anissa bermimik jijik. "Galak banget sih dek, jadi tambah cantik," si cowok C hendak mencolek, namun secara kasar dan cepat Anissa mencengkram dan memelintir tangan lelaki itu ke belakang, lalu memukul keras belakang lehernya sehingga dalam sekejap lelaki tersebut ambruk lunglai tak sadarkan diri. "Lo," tercekat kedua pria yang menyaksikan dibuat terkejut. "Kenapa? Mau main sama aku juga? Sini aku layanin." Anissa menghempaskan tubuh si cowok C yang pingsan itu ke sembarang dan menatap menantang ke arah kedua preman tersebut. "Boleh juga kamu neng, bikin abang semakin gairah saja." Cowok A tersenyum genit bersiap menyerang. Dan Anissa pun tak mau melewatkan untuk memasang kuda-kuda dengan kedua tinju terkepal di depan. "Abang gak bakalan kasar-kasar neng, nanti si Eneng lecet-lecet kan, kurang enak dinikmati dong." Banyak bacot. Tanpa aba-aba lagi, Anissa melayangkan tinju yang pertama dapat dihindari oleh si preman. Namun gerakan kedua yang begitu cepat dilakukan, dia meninju beberapa kali yang mengenai tepat di hulu hati si preman dan tak mau memberi kesempatan bernapas. Kembali Anissa memberi tendangan keras ke kepala sehingga lelaki itu ambruk seketika dan sama tak sadarkan diri lagi menyusul temannya. Anissa mendelik tajam ke arah satu lelaki yang tersisa sebagai pencopet membawa dompet. Jantung si cowok B tersentak takut saat Anissa melangkah mendekatinya. Dia refleks melangkah mundur hingga mentok ke dinding. "Kenapa bang? Katanya mau main sama aku." "Sini aku layanin loh. Lihat teman abang aja sampai puas dan lemas sehabis aku layanin," kata Anissa dengan logat seakan menggoda dan senyuman mengancam. Enggak neng, ampun, saya tidak berniat begitu pada si Neng. Saya hanya mau mencopet saja," gemetaran lelaki itu yang mulai ketakutan. Jadi sekarang abang bisa kembalikan dompetnya? Atau mau saya beri pelayanan kayak teman abang itu?" Segera lelaki tersebut bergerak memberikan dompet yang sempat dicopetnya tadi, walau tangan dia gemetar. Ini neng, ampuni saya. Tolong lepaskan saya hanya suruhan mereka saja." Dengan kasar Anissa menyambar dompet dan tersenyum sinis. "Suruhan tapi tetap mencuri kan? Dasar sudah salah masih saja ngeles. Lain kali cari uang yang bener dong, jangan pakai cara haram kayak gini." "Ampun neng, iya saya akan berhenti nyopet." Decak Anissa beranjak berbalik hendak melangkah, namun baru juga beberapa langkah dia berjalan, dia kembali berbalik memberi tendangan keras pada cowok si B yang akan menyerangnya dari belakang. Lelaki itu terlempar dan tersungkur ke dinding sampai muntah mengeluarkan darah. Mau jadi pengecut nyerang saat lengah? Bener-bener deh, harus aku laporin nih ke pihak berwajib, kata Anissa kembali berbalik melangkah pergi sambil mengeluarkan ponsel dan menelepon keamanan. Dia tak sadar kalau aksi dia saat awal memasuki gang sampai berkelahi tadi telah diperhatikan dan diamati oleh sepasang mata Hazel dari kejauhan sana. "Sungguh pantas kujuluki macan betina," seringaian tipis di bibir Egy lalu berbalik pergi menuju mobilnya terparkir.